Bab 145. Sander, Mile dan Jovan, siapa paling hebat? Setelah Sander masuk ke dalam menara Suan, senior penjaga menara mulai merenung. Apakah perlu lapor ke pusat? Dia sangat bimbang. Jika melaporkan hal ini ke pusat, bagian pusat pasti akan mengutus orang untuk menangkap Sander. Tetapi, sebelum orang pusat datang, Sander ada kemungkinan membunuhnya terlebih dahulu, lalu jika pusat meremehkan kekuatan Sander, lalu mengutus orang yang lemah, kemungkinan akan dibunuh oleh Sander. Meskipun pusat mengutus orang yang sangat kuat, Sander juga tidak akan mati. Karena bagaimanapun juga, orang ini memiliki bekingan Kaisar Pedang Agung. Tetapi, dia bagai penjaga menara pasti akan mati. Sander mungkin tidak berani membalaskan dendam ini terhadap Paviliun Xianbao, tetapi pasti akan membalas dendam ini padanya. Saat berpikir demikian, senior penjaga menara langsung menghela napas. Dia pun tidak berencana melaporkan hal ini ke pusat. Masalah ini sangatlah berbahaya. Dirinya hanya penjaga menara, tidak perlu sampai mengorbankan nyawa. Lalu, Sander juga memberikannya 4 juta kristal emas. Biarkan saja. Dirinya pura-pura tidak tahu saja. Senior penjaga menara menyimpan cincin penyimpanan ini, lalu melihat sekitar sekilas barulah berbalik badan pergi. Di dalam menara Suan, Sander langsung masuk ke tingkat pelatihan level Kaisar, lalu tingkat pelatihan level Kaisar adalah bagian pelatihan tertinggi di dalam dunia Suan. Lalu, Sander memilih pertarungan nyata. Sekarang dia memerlukan pertarungan nyata, agar bisa merasakan pertarungan di ambang kematian. Setelah masuk ke portal teleportasi, Sander tiba di sebuah panggung batu berbentuk persegi. Panggung batu persegi sangat lebar, tinggi mencapai ribuan mil, lalu di sekitar panggung ini adalah jurang tak berdasar. Hanya ada kabut putih yang menyelimuti, ada kalanya muncul bangau yang berterbangan, bagaikan alam dewa. Di kejauhan juga ada belasan panggung seperti ini. Sander menoleh ke arah lain, selain panggung pertarungan, juga ada sebuah batu prasasti setinggi ratusan mil. Ada 2 kata yang terukir di batu prasasti ini, puncak ujian. Sander sedikit kaget melihat tempat ini. Panggung bertarung terlihat sangat kelas tinggi. Di luar, senior penjaga menara juga kaget, tingkat Kaisar, apakah dia sudah gila? Usai berkata, senior penjaga menara langsung hilang. Di puncak ujian, Sander masih melihat kondisi sekitar, lalu mengagumi pemandangan di sekitar. Pada saat itu juga, dimensi yang berada di depannya mulai bergetar, lalu muncul cahaya biru misterius yang mengelilingi tubuhnya. Tidak lama kemudian, muncul sosok bayangan di depannya, lalu di tangan bayangan ini menggenggam sebuah pedang. Saat melihat kondisi ini, Sander mengedipkan matanya, tak disangka adalah seorang kultivator pedang. Pada saat itu, sosok bayangan itu mendadak menghilang dari tempat. Lalu, ekspresi wajah Sander seketika berubah. Tebasan membunuh dalam sekejap. Tak disangka orang ini akan mengeluarkan serangan tebasan membunuh dalam sekejap. Lalu, tebasan ini tidak takut dengan laksa benda. Sander kaget setengah mati, dia juga tidak banyak berpikir, langsung mundur, akan tetapi, dia barulah mundur, sebuah pedang langsung mengejarnya. Sander tidak sempat mundur, pedang itu langsung menusuk ke tubuhnya. Baf! Terdengar suara ledakan kuat, Sander dan sosok bayangan serentak mundur. Mereka serentak mundur belasan meter, di waktu bersamaan mereka berdua mengeluarkan pedang terbang. Seraas! Seraas! 2 pedang langsung terbang, di saat 2 pedang saling menyentuh, cahaya pedang yang menyilaukan mata langsung meledak. Energi pedang memancar ke sekitar. Di waktu bersamaan, 2 orang itu menghilang secara serentak. 2 cahaya pedang langsung melintas cepat. Boom!
Seketika cahaya ledakan yang kuat. Selanjutnya, muncul adegan yang aneh di panggung bertarung. Dua sosok bayangan terus berkedip, lalu energi pedang mulai menyerbu ke segala pelosok. 15 menit kemudian, dua orang mundur secara serentak. Saat mundur, beberapa pedang langsung saling menebas. Pada saat ini, muncul belasan bekas pedang di tubuhnya Sander. Sander menatap sosok bayangan yang di kejauhan dengan muka serius. Dia menyadari, apa yang dilakukan olehnya, sosok bayangan juga pandai. Apa yang tidak pandai, sosok bayangannya tidak pandai. Selain itu, sosok bayangan semakin hebat, reaksi dan kecepatan juga semakin cepat. Jika bukan karena mendapatkan warisan dari Dewa Budo dan melihat begitu banyak macam pertarungan, dia pasti akan kalah dengan mudah. Hal yang paling penting adalah sosok bayangan ini tidak kehabisan energi Suan, bisa menggunakan pedang terbang tanpa dibatasi. Namun, Sander tidak bisa. Pada saat sosok bayangan itu menghilang, seraas. Dimensi di depan Sander langsung terbuka, lalu muncul sebuah pedang. Tebasan membunuh dalam sekejap. Sander mengedipkan matanya, lalu melangkah maju. Baru maju, sebuah pedang langsung menusuk, tetapi orang itu sudah menghilang. Sosok bayangan yang ada di depannya juga melepaskan tangan. Di waktu bersamaan, dia juga menghilang dari tempat. Sander muncul di belakangnya. Tetapi Sander berhenti, sosok bayangan itu malah muncul di belakangnya. Seraas. Sebuah pedang langsung menusuk ke leher belakang Sander. Ekspresi wajah Sander sangat tenang, dia langsung menoleh ke belakang. Tetapi, saat membalikkan badan, sosok bayangan itu sudah menghilang dan muncul di belakangnya Sander. Setiap kali Sander berbalik badan, tetapi dia menusuk pedangnya, saat berbalik badan lagi, dia langsung menusuk. Kamu menebak gerakanku, aku menebak gerakanmu. Kita saling menebak. Satu serangan Sander juga tidak terkena sasaran. Karena, sosok bayangan itu sudah menghilang. Sander mengedipkan matanya, dia tahu, dirinya sudah kalah. Saat muncul pemikiran seperti ini, sebuah pedang menodong di kepala bagian belakangnya. Sosok bayangan itu tidak menusuk lagi, melainkan mundur ke samping. Dia memberi salam kepada Sander, kemudian berdiri tegak menunggu Sander menyerang. Sander melihat sosok bayangan ini, dia pun memejamkan kedua matanya. Musuh memiliki kepintaran di atasnya, tidak peduli bagaimana menebak, musuh pasti akan bisa menebak reaksimu. Inilah cara pertarungan kesadaran. Pertarungan seperti ini akan lebih capek dari pertarungan fisik. Karena kamu harus terus menebak, lalu yang paling penting adalah kamu harus bisa mengikuti kecepatan dan reaksi. Bisa dikatakan, kesadaran, reaksi dan gerakan harus sama dan tidak boleh ada yang kurang. Sander semakin semangat. Tingkat tertinggi. Dalam pelatihan seperti ini, dia bukan hanya bisa mencapai tingkat tertinggi, juga bisa melewati batasan tertinggi diri sendiri. Sander mengeluarkan sebuah pil pengobatan. Setelah memakannya, dia langsung bangkit berdiri dan menghilang. Tidak lama kemudian, Sander kembali bertarung dengan sosok bayangan itu. Pertarungan mereka berdua sangat sengit, setiap serangan sangat cepat. Hal yang paling aneh adalah sebagian besar mereka berdua akan muncul di tempat yang sama, tetapi tidak saling menyerang, lalu menghilang secara serentak. Pada saat penjaga menara masuk, dia juga terkejut melihat kondisi ini. Tingkat Kaisar. Tempat ini sebenarnya sangat spesial, karena tempat ini adalah tempat bertarung yang menakutkan di Paviliun Xianbao. Tujuan pertama adalah demi penelitian, tujuan kedua adalah demi mencari kader jenius. Paviliun Xianbao bukan hanya mencari uang, mereka juga mendidik kader jenius sendiri. Pada waktu itu, tempat bertarung ini dibangun dengan formasi yang khusus.
formasi ini bisa mendeteksi setiap peserta yang masuk, lalu menjiplak lawan yang setara dengan peserta. Tentu saja bukan hanya ini saja, sosok bayangan ini memiliki kemampuan yang sangat menakutkan, yaitu memiliki daya belajar yang menakutkan. Dia bisa menguasai teknik tertarungmu dalam waktu singkat. Kedua, dia bisa memiliki keterampilan dari orang lain. Semua orang yang datang latihan di sini, dia akan memiliki catatan bertarungmu. Cermin ini sudah belajar selama beberapa tahun, intinya, sebelum dia datang, cermin ini sudah berada di sini. Lalu, orang yang masuk ke sini tidak mungkin bisa bertahan lebih dari 15 menit. Tidak ada orang yang berhasil. Ada yang baru masuk tidak sampai 15 menit sudah langsung dipapah keluar. Namun, sekarang Sander malah bisa bertarung sengit dengan sosok bayangan ini. Lalu, pertarungan dua orang ini sangat cepat, dia tidak bisa melihat dengan jelas, juga tidak mengerti. Senior penjaga menara menatap Sander yang ada di bawah dan mulai merenung. Kenapa dia tidak mau mendukung orang yang begitu luar biasa? Namun, saat teringat dengan orang pilihan dari Destri, dia merasa tak berdaya. Sekarang semua orang Paviliun Xianbao mendukung orang pilihan dari Destri, lalu orang pilihan dari Destri bermusuhan dengan Sander. Dirinya mendukung Sander, bukannya sama dengan bermusuhan dengan Paviliun Xianbao. Bahaya sangat besar. Senior penjaga menara menghela napas. Sander masih terus bertarung dengan sosok bayangan itu. Sekarang dia sudah tidak memikirkan hal ini, hanya fokus bertarung. Karena dia tidak berani lengah. Kekuatan dari sosok bayangan ini sangatlah menakutkan. Dengan demikian, 3 hari pun berlalu. Dalam 3 hari ini, Sander bertarung sengit dengan sosok bayangan ini setiap hari. Meskipun tidak bisa mengalahkannya, dia juga tidak kalah. Hari keempat, saat Sander menusuk pedang ke sosok bayangan, dia mendadak membuka tangan kanannya, lalu menyerbu ke depan. Sander mendadak melepaskan pedangnya membuat sosok bayangan itu sedikit tercengang. Namun, reaksinya sangat cepat, langsung mengelak ke belakang. Di waktu bersamaan, gerakan Sander menjadi cepat lalu mengayunkan tangannya dengan cepat. Pedangnya juga menusuk ke arah sosok bayangan ini dari bagian yang sangat aneh. Pedang dan manusia berpisah. Pada saat ini, sosok bayangan itu mendadak menjadi Lucy, seketika ada belasan pedang yang menyerbu ke arahnya. Saat melihat kondisi ini, Sander mendadak berhenti lalu mengayunkan tangan kanannya dengan cepat. Boom, boom, boom. Seketika ada belasan cahaya pedang yang menyilaukan mata. Pada saat ini, sosok bayangan itu bukan berasal dari dimensi ini, dia langsung menjetikkan tangannya dari kejauhan. Sander langsung mengayunkan tangan dengan cepat, semua pedang Beharapa bisa menahan serangan ini. Saat melihat kondisi ini, Sander mendadak berhenti, lalu mengatungkan tangan kanannya. Buff, buff, buff. Seketika dia berhasil menahan belasan cahaya pedang yang mengadang jalan perginya. Pada saat ini, sosok bayangan itu mendadak. Setelah itu, dia memandang ke arah Aron dan berkata, "Seraas, seraas, seraas." Seketika, dimensi yang ada di sekitar langsung hancur lebur. Gerakan Sander mengerakkan tangan dengan cepat, pedang bisa menahan serangan lain. Tetapi pada saat ini semakin banyak pedang yang terbang keluar dari dimensi. Buff, buff, buff. Sander mengayunkan pedangnya sambil mundur, akan tetapi pedang yang keluar semakin banyak, perlahan-lahan muncul aneka bekas luka pedang di tubuhnya Sander. Lalu, sosok bayangan sudah tidak menyerang dia hanya menatap Sander sekilas lalu berbalik badan pergi. Sekarang dia sudah tidak ada mood mau bertarung. Pada saat ini, Sander mendadak berkata, "Tunggu." Sosok bayangan itu menghentikan langkah kakinya,
Sander langsung lari ke arah sosok bayangan dan membawakan jalan. Sosok bayangan berhenti berjalan, Sander langsung datang membawakan jalan untuknya. Seraas, seraas. Seketika muncul pedang dai sekitarnya. Reaksi sosok bayangan sangat cepat, gerakan pedang juga sangat tajam. 4 buah pedang langsung berhasil menahan, sekarang membawanya masuk. Seraas, seras. Dari dimensi yang gelap gulita muncul di sekitar, lalu ada 4 buah pedang yang menebas ke arahnya. Sander berjalan ke sosok bayangan, setiap langkahnya pasti muncul 4 buah pedang, lalu jumlahnya juga terus membanyak. Kali ini, sosok bayangan terus mengayunkan pedangnya dan berjalan ke belakang. Di sisi lain, penjaga menara terus menatap kondisi ini, lalu berkata, belajar sambil praktek langsung. Di dalam menara kecil, suara misterius itu mendadak berkata, pagoda kecil, coba kamu ajariku, menurutmu, ada sesuatu di telapak tanganmu. Aku merasa benda itu tidak aman di tanganmu. Pagoda kecil diam sejenak, dan berkata, bukannya kamu bilang di dunia ini tidak ada orang yang berhak menjadi muridmu. Menurutku, dia berada di tanganmu akan sia-sia. Suara misterius itu kembali terdengar. Aku tanya, jika 3 keturunan mereka berada di satu generasi, berdasarkan kekuatan, siapa yang lebih kuat? Pagoda kecil diam saja. Bersambung.